semuanya, saya Janis Janeta. Dan pada video ini saya mau sedikit memberikan suatu kesaksian atau suatu hal yang mungkin bisa membantu untuk kalian yang pernah merasakan seperti saya. Jadi saya ini memiliki sedikit gejala seperti depresi, karena kadang suatu saat bisa ada pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba datang. Dan pikiran negatif itu sejak dari remaja sampai sekarang itu kata-katanya itu selalu sama, yaitu pikiran kalau aku tidak berguna di dunia ini, aku orang paling bodoh di dunia ini. Dan yang membuat saya berlarut-larut ke dalam pikiran ini adalah karena dihubungkan dengan yang fakta. Jadi dalam kehidupan aslinya juga kayak mungkin dalam kuliah juga kurang senang, lalu ada hal-hal seperti nggak bisa ini, nggak bisa itu, sedangkan yang lainnya bisa. Jadi itu semakin memperkuat suatu pikiran yang bilang kalau aku sebenarnya memang nggak berguna di dunia ini, betul-betul bodoh banget. Dan ketika gejala ini datang, yang terjadi adalah nangis berlarut-larut. Aku berpikir kalau aku ini memang orang yang dilahirkan untuk jadi orang yang bodoh dan gak berguna. Tapi berkat anugerah Tuhan, jadi di rumah, aku bilang aku aja ya, jadi di rumah aku itu ada buku-buku. Jadi biasanya orang tua aku itu suka beli buku tapi gak pernah dibaca. Jadi kayak cuma koleksi buku doang tapi gak dibaca. Jadi akhirnya waktu sedang sedih, pas hari ini aku lihat ada satu buku, terus aku ambil. Setelah udah sedih, akhirnya untuk menenangkan hati aku pun baca-baca. Terus ternyata ada satu kalimat yang betul-betul sangat kayak menyadarkan aku banget, yaitu ada satu quote. Dia berkata seperti ini, "Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success." Dia bilang sukses itu adalah suatu pola pikir, itu suatu mindset. Jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus berpikir tentang dirimu kalau kamu ini adalah suatu kesuksesan. Waktu membaca quote ini, aku jadi tersadar kayak, wah, selama ini aku selalu berpikir kalau aku ini orang yang bodoh, orang yang pecundang, yang dilahirkan untuk gagal. Tapi di sini dia bilang kalau aku mau sukses, aku harus mengubah pikiranku dan memikirkan kalau aku ini adalah hasil dari kesuksesan. Jadi di dalam buku ini dia ada menceritakan satu cerita yang cukup menyadarkan dan berharap juga bisa menyadarkan kalian semua. Jadi suatu kali ada seseorang namanya itu Norman Vincent Peale. Jadi dia itu sedang pergi berpetualangan dan dia itu pergi ke gang-gang sempit di Kowloon di kota Hong Kong. Dan ketika dia sedang pergi, dia menemui ada satu toko yaitu yang menawarkan jasa tato. Dan ketika dia melihat-lihat apa saja gambar-gambar tato yang ditawarkan, ada satu tato yang begitu unik. Dia melihat yaitu tato sebuah tulisan yang tertulis "Born to Lose", terlahir untuk menjadi pecundang. Dia merasa kaget ketika melihat contoh tato ini. Akhirnya Norman pun bertanya kepada pemilik dari jasa tato ini. Dia bertanya apakah memang ada orang yang meminta untuk ditato dengan tulisan seperti tersebut. Dan pemilik toko itu menjawab, ya, sudah ada beberapa orang yang minta untuk ditato seperti itu. Lalu Pak Norman ini berkata, rasanya nggak habis pikir, bagaimana mungkin ada orang-orang waras yang mau ditato dengan tulisan seperti tersebut. Dan jawaban dari pemilik toko ini apa? Dia bilang, sebelum orang itu meminta untuk mentato tulisan tersebut, mereka sudah mentato perkataan tersebut ke dalam pikirannya. Jadi dari cerita ini dikatakan kalau ketika orang dia itu sampai mentato kayak "Born to Lose" atau dia mengatakan kayak aku orang gagal, orang apa, itu karena mereka sudah menanamkan kegagalan itu ke dalam pikiran mereka. Hal ini berarti tepat sekali bahwa apa yang dipikirkan oleh seseorang itu akan mempengaruhi tindakan dan keputusan yang akan dia ambil dalam kehidupannya sehari-hari. Kesuksesan dimulai ketika seseorang mampu merasakan serta melihat kesuksesannya telah terjadi walaupun belum terjadi. Demikian juga dengan kegagalan dan cara hidup orang negatif. Mereka mampu merasakan dan melihat kegagalannya sebelum mereka bertindak. Buku ini menulis,
Seorang yang positif menggunakan kemampuan pikirannya untuk meraih kesuksesan. Anda harus berkeyakinan bahwa hal yang belum terjadi telah terjadi sampai hal itu benar-benar terjadi. Karena keyakinan dapat membawa Anda menuju kesuksesan. Tetapi sebaliknya, keyakinan juga dapat membawa Anda menuju jurang kegagalan. Dan juga di buku ini ada tertulis bahwa tindakan untuk berubah itu harus dilakukan sekarang, sesegera mungkin. Dan jangan menunggu orang lain atau menunggu waktu yang tepat. Karena perubahan yang kita inginkan itu udah ada dalam diri kita. Diri kita inilah yang kita mau ubah. Dan sekaranglah waktunya untuk berubah. Jangan tunggu berubah ketika semuanya sudah hancur. Mulailah berubah ketika kamu sadar itu nggak baik. Dan jangan tunggu semuanya hancur. Karena mungkin kalau semuanya sudah hancur, itu sudah terlambat. Dan ini adalah pelajaran yang aku dapatkan dari Tuhan yang mengizinkan buku ini bisa aku baca ketika setelah kejadian depresiku. Aku berharap semoga dari video ini kalian bisa terbantu. Yang poinnya itu adalah kalau kalian teruskan pikiran-pikiran negatif kalian, apa yang kalian pikirkan itu akan terjadi. Dan untuk kata-kata positif sama kata-kata motivasi itu harus kita tato dalam pikiran kita. Itu seperti kita mentato ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa selalu lihat, karena yang positif itu biasa kita sering lupa. Jadi kita harus betul-betul tato dalam pikiran kita. Mungkin kita harus sering-sering baca buku atau sering-sering dengar, sama jauhin hal-hal yang bersifat negatif atau yang bersifat menekan. Sama yang kedua, berubahlah sebelum semuanya hancur. Karena kita nggak tahu kapan pikiran kita yang kita pikirkan sekarang itu membawa kehancuran ke kita. Karena kalau pikiran yang negatif, ya kehancuran yang akan datang. Cepat atau lambat itu akan datang. Kalau yang positif, kesuksesan akan menghampiri kita. Dan kalau sekarang masih ada pikiran negatif yang ada di pikiran kalian, segera berubah. Sebelum kegagalan yang kalian selama ini yakini dalam pikiran kalian itu akan datang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya Janice Neta. Sampai jumpa.